Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Minhajul Qasidin. Di antara adab yaitu tentang adab-adab bertamu. Di antara adab-adab bertamu adalah hendaknya tamu yang diundang hanya dari golongan orang-orang yang bertakwa, bukan orang fasik. Sebagian salafus saleh berkata, janganlah kamu makan kecuali makanannya para muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Sebab tidaklah seseorang memakan makananmu kecuali dari golongan muttaqin pula. Hendaknya turut mengundang orang-orang miskin, tidak hanya mengundang orang-orang kaya saja. Hendaknya tidak meremehkan sanak kerabat ketika perjamuan. Jika hal ini dilakukan, maka sama saja telah membangun keretakan dan memutus silaturahim dengan mereka. Setelah sanak familinya diutamakan, maka undangan selanjutnya adalah teman-teman dan kenalan-kenalannya. Hendaknya undangan tidak diniatkan untuk mencari popularitas, apalagi pembanggaan terhadap diri, tetapi lebih karena ingin ittiba, yaitu mengikuti sunnah dalam hal perjamuan dan menjalin hubungan yang harmonis antara sesama teman. Juga untuk menghadirkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman, lalu tidak mengundang orang-orang yang sulit dan berat untuk datang karena sebab-sebab tertentu. Atau jika hadir pun hanya akan menyakiti para hadirin yang lain. Adapun adab-adab memenuhi undangan, maka erat kaitannya dengan momen acara yang tengah dilangsungkan. Jika undangan pernikahan, maka wajib baginya hadir selama yang mengundang dari kalangan muslim pada hari pertama. Jika bukan undangan pernikahan, maka boleh baginya memilih antara datang dan tidak datang. Kemudian ia tidak menghususkan diri hadir saat diundang orang-orang kaya saja, tetapi meremehkan undangan dari orang-orang miskin dan tidak menolak undangan hanya karena ia sedang puasa. Tetapi hadirilah. Tetapi itu pun selama hanya puasa sunnah dan dia tahu bahwa pembatalannya itu akan membuat saudaranya merasa gembira. Sedangkan jika makanan yang dihidangkan
adalah makanan yang diharamkan, maka boleh baginya menolak untuk datang. Begitu pula jika bejananya termasuk yang diharamkan atau bergambar, apalagi jika yang mengundang adalah orang zolim, orang fasik, pelaku bid'ah, dan orang yang mencari popularitas dengan undangannya itu. Maka ia pun boleh menolak untuk datang. Hendaknya ketika menghadiri undangan tidak hanya diniatkan untuk makan. Niat yang diusung adalah karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena ingin menghormati saudaranya sesama muslim, dan karena ingin menjaga munculnya prasangka yang tidak baik terhadap dirinya. Sebab mungkin jika ia tidak datang, maka akan dikomentari miring. Yaitu misalnya ucapan ia tidak hadir karena ia seorang yang sombong. Hendaknya bersikap tawadu atau rendah diri saat hadir dalam majelis dan tidak mengambil tempat paling depan. Jika tuan rumah memilihkannya tempat, maka janganlah melampauinya. Dan janganlah kecenderungan penglihatan hanya kepada tempat yang sering dikeluarkannya makanan. Sebab hal itu adalah satu bukti akan ketamakannya. Demikian telah kita bacakan kitab Minhajul Qasidin, yaitu tentang adab-adab bertamu. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil adalah apabila kita mendatangi satu undangan, yaitu menjadi tamu, hendaknya kita niatkan karena ingin ittiba, yaitu mengikuti sunnah dalam menjalin hubungan yang harmonis antara sesama teman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.